saya bawa kembali ke sini, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita tanya apakah Hashem ketika menciptakan diri sekedar mencipta saja tanpa menetapkan aturan? Tidak. Kita sudah tahu bahwa ada 7 hukum Nuh yang sudah diberikan 6 kepada kepada Adam, lalu yang ketujuh diberikan setelah air bah, lalu itu berlaku terus, teman-teman sekalian. Nah, maka dari itu tidak aneh dan tidak mengherankan bila mana hukum Hammurabi itu memiliki kemiripan dengan Taurat. Ya, karena ya ini keturunan Nuh. Mereka juga apalagi ini masih dekat sekali dengan Nuh gitu kan. Mereka itu apa namanya? eh, Nuh itu masih hidup zaman zaman zaman, zaman Hammurabi Bapak sekalian. Abraham itu lahir tahun 1948. 1948 ditambah 50, 1998. Ya, 1998 Nuh itu meninggal. Oh, sorry. Jadi Hammurabi ini sudah tidak ketemu Nuh. Tapi di peristiwa Menara Babel, Nuh itu masih ada. Ya, karena Nuh itu meninggal dikatakan di dalam tradisi Yahudi bahwa Nuh itu meninggal ketika Abraham berumur 50 tahun. Ketika Abraham berumur 50 tahun. Abraham lahir di tahun 1948 kalender Yahudi. Ya, 1948 tambah 50, 1998. Itu Nuh meninggal. Jadi ini masih dekat sekali dengan Nuh dan termasuk ini juga walaupun tahun 2010 masih dekat sekali dengan Nuh dan mereka ini dengan merupakan keturunan dekat dengan Nuh gitu kan. Mereka pasti paham dengan 7 hukum. Ya. Nah, juga 7 hukum Nuh itu adalah digunakan untuk mengadili manusia saat air bah di Menara Babel, di Sodom dan Gomora, dan juga ketika peristiwa ini. Sama. Dan itu masih berlaku sampai dengan sekarang. Nanti kita lihat berikutnya ya. Nah, lalu bagaimana posisi 7 hukum Nuh, ini bagian kita yang kedua, dengan ini pemberian Taurat di Sinai. Sementara kita tahu bahwa di pemberian Taurat di Sinai kan kerangkanya sudah menjadi 10. Nah, di sini nanti kita akan lihat Bapak Ibu sekalian terkait dengan Syafuot. Nah, apa hubungannya Syafuot dengan Taurat yang kekal? Apakah ini perubahan? Apakah ini pembatalan Taurat yang lama? Atau seperti apa? Nah, Syafuot itu adalah Hashem menyatakan diri di Sinai. Kita sekarang switch ke Syafuot ya. Ya, di tahun 2448 peristiwanya terjadi. Taurat dimandatkan kepada Bnei Israel. Ya, Taurat dimandatkan kepada Bnei Israel. Yang ke ini apa namanya? Yang kedua arti daripada Syafuot. Lalu berikutnya dan dengan sebagai dampak bahwa Taurat dimandatkan kepada Bani Israel, maka Bani Israel itu menjadi atau memiliki status sebagai anak sulung. Gitu Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti ini. Oke. Nah, Bani Israel juga menjadi bangsa saksi. Dia yang menjadi bangsa saksi karena dialah yang memiliki semua pengajaran bahkan sampai dari Adam. Dia yang memegang, maka dia itu harus menjadi saksi. Ya, dan Bani Israel menjadi or lagoib atau terang bagi bangsa-bangsa. Bangsa Israel harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, mengajarkan Taurat bagi kita. Oke, nah sekarang makna daripada Syavuot itu bisa berarti minggu-minggu. Ya, artinya itu Shavuot itu minggu-minggu, jamak. Kalau kita ngomong uh, 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 apa namanya minggu yang baik itu kan Shavuatov gitu kan. Shavuatov kalau kita mulai memasuki minggu yang baru. Shavua itu kan minggu. Kalau Shavuot ditambahkan kata ot di belakang ya prefix ot itu artinya jamak. Jadi artinya minggu-minggu. Nah, itu Shavuot. Tapi Shavuot ini juga bisa berarti sumpah ya dengan dia mengubah apa namanya ininya nih vokal daripada huruf shin di sini di vokalnya A diganti menjadi tidak diberi vokal yaitu huruf shinnya sendiri. Artinya kalau seperti ini dibaca menjadi shevuot. Shevuot itu adalah sumpah Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kenapa syafuot juga bisa berarti sumpah? Karena saya bahas yang sumpah ya. Di sini Hashem itu bersumpah kepada Israel bahwa kamu menjadi anak sulung, kamu menjadi bangsa saksi,
Aku pilih kamu menjadi Orla Goyim. Aku pilih kamu menjadi bangsa yang membawa mandat Taurat. Dan itu kekal. Itu aku berikan dengan sumpah. Ya, jadi kalau ada yang berkata bahwa pemilihan Hashem atau sumpah Hashem kepada Israel itu sudah batal, itu ngawur, Bapak sekalian. Mohon maaf, saya harus berkata sesungguhnya itu ngawur. Ya, mungkin mereka berargumen, loh, Israel itu loh, apa namanya, melanggar banyak sekali loh. Oh iya betul. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, Tuhan dalam posisinya Dia yang Maha Tahu, apakah Dia tidak mengetahui bahwa Israel akan melanggar? Tahu, ya kan? Pasti tahu kok, gitu kan? Nah terus kalau nih Bapak Ibu sekalian, Hashem itu posisinya kekal dan dia melakukan sumpah kepada dengan entitas yang posisinya lebih rendah dan yang mungkin melanggar, pasti mungkin ngawur, ya kan, namanya manusia. Terus dia bersumpah gitu. Terus dia mengetahui itu lalu dia menuntut, kalau kamu ngawur, aku batalkan sumpahmu loh. Itu artinya Hashem itu semena-mena, Bapak sekali. Sama seperti kita tahu anak kita yang masih kecil itu masih belum bisa menggunakan pisau, anggaplah ini pisau. Terus kita berikan pisau dengan perjanjian. Nah, aku tahu kamu belum 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 bisa menggunakan pisau. Aku beri kamu pisau ya. Tapi kalau kamu melanggar dengan pisau ini, ya, tak sikat kamu. Itu kita orang tua yang baik bukan? Itu yang namanya orang tua yang bodoh, orang tua yang hoflok gitu kan. Hashem tuh ngerti kalau bangsa Israel itu pasti bisa melanggar, ya. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel sampai selesai nanti kelak, itu banyak pelanggaran, Hashem tahu kok. Terus Hashem memberikan syarat gitu. Kalau kamu melanggar, maka perjanjiannya batal. Ya kan konyol. Kita pasti bisa nuntut balik kepada Hashem itu. Hashem, lu kan tahu sih, orang Israel itu pasti bisa melanggar. Bangsa manapun juga pasti bisa melanggar. Terus kenapa kamu bikin seperti itu? Nggak usah bikin perjanjian aja. Iya kan? Logis gitu kan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, Hashem dengan kemahatauannya, Hashem dengan dia yang maha itu, dia mengerti bahwa Israel pasti akan bisa melenceng, dia mengerti Israel pasti bisa akan terjatuh, melanggar apapun segala macamnya, dia tetap melakukan sumpah. Artinya, sumpah itu kekal. Nggak peduli Israel kenapa, kekal. Bukan berarti pelanggaran Israel tidak diperhitungkan gitu ya. Tidak. Tetap diperhitungkan. Kita lihat buktinya sekarang. Bangsa Israel tercerai-berai kemana-mana sampai nanti harus dikumpulkan kembali. Itu akibat dari pelanggaran mereka. Tetapi janji Hashem kepada Israel itu tidak pernah dibatalkan, tidak pernah bubar, senantiasa ada. Dan Hashem apa namanya selalu memiliki apa namanya bukan berarti Hashem itu apa ya, karena dia tahu Israel melanggar maka ya sudahlah gitu kan, enggak. Hashem selalu punya orang-orang Israel yang tetap taat akan Torah, yaitu yang disebut sebagai sisa Israel. Itu Bapak Ibu sekalian. Banyak dari Israel sempat melenceng, sebagian besar bahkan. Tetapi ada orang-orang Israel yang walaupun jumlahnya sedikit, dia tetap apa namanya menjalankan dan taat kepada Torah. Itu yang Hashem perhitung. Untuk itulah ketika Elia frustasi dan berkata, aku mendingan mati aja Hashem. Itu Elia itu tidak sedang takut gara-gara dikejar oleh Isabel, tidak. Bayangkan Bapak sekalian. Ini kita sedikit ke cerita Elia ya sebelum kita lanjut. Elia baru saja mendemonstrasikan kuasa Hashem di atas Gunung Karmel melawan para pendeta Baal, ya kan? Para pendeta Baal. Dan jelas di situ ditulis bahwa Elia menang dengan gilang gemilang. Lalu setelah itu tiba-tiba ada suara dari Isabel, aku akan bunuh kamu Elia. Lalu Elia ciut gitu, takut. Bukan, bukan gara-gara Isabel. Tahu yang bukan yang buat Elia ciut, takut dan sampai akhirnya berkata, aku mau mati saja. Apa yang membuat dia begitu? Itu karena dia lihat bahwa bahkan setelah demonstrasi yang luar biasa disaksikan oleh segenap Israel,
di atas Gunung Karmel. Bagaimana Hashem menyatakan kuasanya. Tetap masih banyak orang Israel yang tetap menyembah Baal. Ngeri nggak Bapak Ibu sekalian? Itu yang buat Elia tuh frustasi. Artinya dia ngomong begini kepada Hashem, Hashem percuma lah. Engkau pakai aku, oke. Engkau pakai aku sebagai alatmu untuk menyatakan kemuliaanmu dengan mujizat yang demikian luar biasa di atas Gunung Karmel, oke. Tapi percuma. Lihat, banyak sekali mereka yang masih tetap menyembah Baal. Tapi justru Hashem berkata, kamu patah arang dengan bangsa Israel, kamu sudah kehilangan harapan dengan bangsa Israel, oke, tugasmu selesai. Tugasmu di dunia ini selesai, kamu berikan kepada Elisha. Berikan mandatku kepada Elisha. Dia yang akan meneruskan pekerjaanmu. Kamu kemana? Kamu aku angkat naik. Pulang kamu. Elia disuruh pulang. Dan tahu apa yang dilakukan oleh Hashem kepada Elia? Elia sampai dengan saat ini, dia harus selalu mengunjungi setiap orang Yahudi dalam 2 kali kesempatan. 3 kali kesempatan kalau saya nggak salah ingat. Pertama, setiap Syabat, orang Israel dimanapun melakukan Syabat, Eliyahu Hanafi selalu datang. Itu makanya kenapa dia diberikan tugas demikian. Yang kedua, ketika Brit Milah, sunat itu kan merupakan kewajiban bagi Israel. Setiap sunat Eliyahu Hanafi harus datang, harus hadir. Dan setiap kali perayaan Eliyahu Hanafi harus hadir. Itu Bapak Ibu Saudara. Sebagai bukti bahwa Hashem berkata kepada Elia, kamu kehilangan harapan ya dengan orang Israel ya. Aku buktikan kepadamu sepanjang zaman sampai nanti Masias dinyatakan, orang Israel tetap masih ada yang mempertahankan Taurat. Itu Bapak Ibu sekalian. Itulah bahwa perjanjian Hashem dengan Israel itu kekal, nggak bisa dibatalkan, nggak bisa, dan tidak mungkin dibatalkan. Karena memang Hashem tidak membuat perjanjian itu bersyarat. Kalau kamu tidak menurut, maka aku batalkan. Nggak ada. Konyol, Bapak Ibu sekalian. Masuk akal ya? Logika ya? Masuk akal. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, tadi Shavuot bisa berarti minggu-minggu, Shavuot juga bisa berarti uh, jamak gitu ya. Oke, dan sumpah. Kita lanjutkan. Nah, ini juga jadi di hari ke-50 setelah Pesach. Nah, hari ke-50 itu apa? Bani Israel itu menghitung Omer selama 49 hari, yaitu 7 minggu. Ya, dari setelah keluar dari Mesir, ya, dari keluar dari Mesir, apa namanya, bangsa Israel diperintahkan untuk menghitung Omer hari demi hari selama 49 hari. 49 hari itu adalah 7 minggu. Makanya juga diberi nama, makanya peristiwa ini diberi nama Shavuot, minggu-minggu. Ya, karena bangsa Israel sudah menghitung 7 minggu. Oke? Nah, kita lanjutkan, Bapak-Bapak sekalian. Kita akan bahas hari demi hari. Apa yang terjadi di peristiwa Shavuot ini. Apakah ini hanya terjadi 1 hari? Tidak, Bapak-Bapak sekalian. Ini terjadi 6 hari. Peristiwa ini terjadi selama 6 hari. Angka 6, sekali lagi, ada yang masih ingat nggak? Angka 6 itu adalah bicara apa? Kalau kita dengar ada angka 6 di dalam Taurat, itu bicara apa? 6. Bicara Manusia. manusia. Benar. Bicara manusia. Penciptaan. Betul. Penciptaan manusia. Karena manusia diciptakan di hari ke-6. Betul ya? Nah, jadi kenapa Hashem sampai harus membuat ini terjadi selama 6 hari? Artinya Taurat ini untuk manusia. Untuk seluruh umat manusia. Luar biasa ya. Hashem sebetulnya bisa aja buat 1 hari. Ya kan? Hashem bisa aja buat cuma 2 hari. Tapi Hashem buat ini menjadi 6 hari. Karena Hashem punya message. Bahwa Shavuot ini, walaupun Taurat ini dimandatkan kepada Israel, dampaknya adalah bagi keseluruhan umat manusia yang diciptakan di hari ke-6. Luar biasa ya Bapak-Ibu sekalian. Nah, kita akan lihat hari demi hari. Hari pertama itu dicatat di dalam kitab Keluaran, kitab Shemot pasal 19 ayat 1 yang kedua. Langsung saya bacakan dalam bahasa Indonesia biar cepat ya, karena kalau bahasa Ibraninya kelamaan lagi nantinya. Dalam bulan ketiga dari keluarnya Bani Israel di Mesir, di hari ini mereka tiba di padang gurun Sinai. Ayat yang kedua, mereka berjalan di Refidim dan mereka tiba di padang gurun Sinai dan mereka berkemah di gunung tersebut.
dan Israel berkemah di sana di hadapan Gunung Sinai. Ya, bulan ketiga itu adalah bulan Sivan, karena bangsa Israel ketika keluar dari Mesir diberi perintah. Bulan ini haruslah menjadi bulan pertama, ya kan? Bulan Nisan gitu, bulan pertama. Nisan, Iyar, Sivan. Ini adalah bulan ketiga, ya. Dan ini adalah hari pertama, ya. Jadi begitu nyampe di bulan ketiga, di bulan Sivan, di hari pertama, bangsa Israel itu sudah sampai di hadapan Gunung Sinai dan mereka berkemah di sana. Oke? Dan ini adalah hari ke-45 setelah peristiwa Exodus. Ya, jadi setelah menghitung Omer selama 45 hari, ya, Israel tiba di Gunung Sinai. Oke, ya, hari ke-45 setelah hari 45 setelah penghitungan Omer. Hari yang pertama, Bapak Ibu sekalian, nyampe di situ, nyampe di hadapan Gunung Sinai. Yang kedua itu ada di dalam kitab Shemot juga, dalam kitab Keluaran, masih pasal yang ke-19, ayat yang ketiga, tadi kan sampai 2 ya, sekarang ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Apa yang terjadi? Kita baca. Musa naik ke Elohim dan Hashem memanggilnya dari gunung. Katanya, beginilah harus kamu katakan kepada rumah Yakub dan beritahu kepada Bani Israel. Kalian, ayat yang keempat, kalian sudah melihat apa yang aku lakukan terhadap orang Mesir. Dan bagaimana aku menggendong, maaf kurang G, menggendong kalian di atas sayap Raja Wali. Dan aku membawa kalian kepadaku. Iya, betul. Ini memang seperti redundant, tapi artinya Hashem itu seperti mendekap Israel, gitu ya. Maka sekarang, jika kalian taat kepadaku dan menjagai perjanjianku, kalian bagiku adalah harta karun di antara umat manusia. Karena milikulah seluruh bumi. Dan kalian bagiku adalah kerajaan imam, bangsa yang terpisah atau bangsa yang kudus. Kudus itu artinya terpisah, bukan tanpa cacat celah. Itulah perkataan yang harus kamu katakan kepada bangsa Israel. Ayat yang ketujuh. Lalu Musa datang dan memanggil semua pemimpin Israel dan memberikan di hadapan mereka semua perkataan yang diperintahkan Hashem kepadanya. Dan ayat yang ke-8a berkata, dan seluruh bangsa itu menjawab dengan sepakat, semua yang difirmankan Hashem akan kami lakukan. Ini adalah hari kedua bulan Sivan, ya, atau hari ke-46 penghitungan Omer. Musa naik. Jadi Musa itu sudah naik ke Gunung Sinai, Bapak Ibu sekalian. Bangsa Israel, bayangkan ya, bangsa Israel di bawah, di kaki gunung mereka berkemah, Musa naik, dan ini yang diperintahkan atau difirmankan atau diucapkan oleh Hashem. Beginilah harus kamu katakan semuanya. Lalu Musa turun lagi, ya. Artinya Musa itu membawa pesan menerima keinginan Hashem untuk menjadikan Israel anak sulung, memegang mandat Taurat, lalu turun untuk menghadapkannya kepada seluruh bangsa Israel. Dan seluruh bangsa menerima perjanjian sumpah yang kekal terjadi di antara kedua belah pihak. Sumpah yang tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Ya, bangsa Israelnya memang bisa ngaco, bisa melanggar, sudah terbukti melanggar, gitu kan. Tetapi pihak satunya lagi itu justru yang sangat luar biasa, kekal, yang senantiasa tidak mungkin membatalkan perjanjian. Itu Bapak Ibu sekalian. Terjadinya di sini. Inilah yang dikatakan bahwa Hashem memanggil Israel menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang terpisah, ya, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi pemegang mandat Taurat di hari kedua. Di hari kedua, ketika mereka tiba di Sinai. Oke, itu hari kedua. Musa naik dan turun lagi. Itu udah sekali naik tuh ya. Jadi Musa itu ketika peristiwa Syafuat ini nggak naik dan turun sekali doang, enggak, berkali-kali sekalian bolak-balik seperti itu. Ini baru kita lihat yang pertama, Musa naik yang pertama kali ke atas ke puncak Sinai. Kita lanjutkan hari yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Ada di Shemot 19 ayat 8b sampai 9. Kita baca, dan Musa membawa perkataan bangsa itu kembali kepada Hashem. Lalu 9a, dan Hashem berkata kepada Musa, lihatlah, aku datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud agar seluruh bangsa mendengar ketika aku berbicara kepadamu, dan mereka akan percaya kepadamu selama-lamanya. Hari ketiga Musa naik lagi. Lapor kepada Hashem. Lapor Hashem. Lapor komandan. Seluruh bangsa menerima. Oke, siap. Kalau begitu. Dan Hashem berkata oke. Di hari ketiga itu, di hari ke-47, dikatakan bahwa
komitmen dan instruksi berikutnya, gitu kan? Artinya Hashem berkata, aku akan membuat suaraku itu apa namanya? Aku akan datang dalam awan, ya, dan seluruh bangsa itu akan mendengar, gitu kan? Seluruh bangsa mendengar ketika aku berbicara kepadamu, dan mereka akan percaya kepadamu selama. Bayangkan apa itu. Jadi Taurat ini ketika dimandatkan kepada Musa, itu Musa tidak mendengar sendirian, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Musa mendengar sendirian itu salah, enggak, Bapak sekalian. Memang Musa menerima, tapi bangsa Israel bisa mendengar. Bangsa Israel bisa mendengar. Jadi seluruh bangsa itu mendengar. Seluruh bangsa itu ngerti gitu kan. Jadi boleh dikatakan ibaratnya secara legal perjanjian antara Hashem dengan bangsa Israel itu adalah bukan antara perjanjian Hashem dengan wakil bangsa Israel, tidak. Tetapi Hashem dengan keseluruhan bangsa Israel. 3 juta orang menurut tradisi Yahudi di hadapan itu semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun mau dibatalkan, maka Hashem harus mengumpulkan kembali seluruh Israel untuk membatalkan perjanjian. Pertanyaannya, pernahkah Israel dikumpulkan kembali untuk dibatalkan perjanjian? Enggak pernah kan? Apakah Hashem memutuskan sepihak saja? Oh, ya sudah, aku batalkan saja. Aku kan maha kuasa. Aku kan penguasa alam semesta. Aku kan bisa berhak apa aja. Ngeri, Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang demikian, ngeri, Bapak Ibu sekalian. Bisa aja nih setelah selesai kita ke ini, apa namanya, sesi online ini, tiba-tiba dia lagi moodnya bete, udahlah, bubar aja dunia ini, boom. Bisa kan? Pada kenyataannya enggak. Karena Hashem itu adalah Tuhan yang maha adil, yang juga benar-benar memegang perjanjian. Dia berjanji dan didengar seluruh bangsa Israel, 3 juta orang saat itu di hadapan dia. Maka kalau dia secara dia adalah Tuhan yang adil, kalau dia mau membatalkan, dia kumpulkan kembali Israel dimanapun berada saat ini. Bukan perkara yang sulit kok buat Hashem mengumpulkan Israel. Jangan pernah berkata, ya Israel kan sudah terserak-serak, nggak tahu di mana segala macam, sudah kawin campur juga. Bukan perkara yang sulit buat Hashem. Sang pencipta, apa yang sulit buat dia? Bisa aja kumpulkan, ya kan? Tapi pada kenyataannya, bacalah sejarah, lihatlah semua, gali semua. Pernah tidak dikumpulkan kembali Israel setelah peristiwa Sinai ini? Nggak pernah, tidak ada. Maka dari itu, perjanjian Israel dengan Hashem itu kekal, tidak ada perubahan. Sampai dengan detik ini dan sampai dengan selama-lamanya. Ya, jadi yang ngomong bahwa Israel perjanjian Hashem dengan Israel itu adalah sudah batal, itu adalah isapan jempol belaka. Jelas dia nggak ngerti apa-apa. Nggak tahu motivasinya apa. Nggak tahu lah, terserah. Tapi dari sini kita lihat bahwa dengan didengar dan sengaja, Hashem tulis loh. Dengan maksud agar seluruh bangsa mendengar ketika aku berbicara kepadamu. Jadi, nggak ada bangsa Israel yang berkata, aku nggak dengar loh Musa, itu bisa-bisaanmu aja. Nggak ada. Semua yang diinstruksikan oleh Hashem kepada Musa, seluruh bangsa Israel dengar. Maka dari itu, buktinya jelas ketika bangsa Israel terserak, tercerai-berai ribuan tahun sampai dengan detik ini, dan ketika mereka sekarang dengan teknologi informasi bisa berkomunikasi, kitab Taurat yang ada di dalam orang Yahudi yang ada di Irak, kitab Taurat yang ada di orang Yahudi yang hidup di Eropa Timur, Eropa Barat, mereka ketemu lagi, mereka nggak berantem dan mereka nggak gontok-gontokan. Tauratku yang benar, tulisanku begini. Orang Rusia nggak bisa. Gue bilangin Putin lu, gue nuklir nanti. Nggak begitu kan? Mereka sama. Oh iya, kamu dari itu ya? Oh iya, sama ya. Kamu dari Irak? Oh iya, sama ya. Oh, kamu dari mana? Kamu dari Polandia? Oh iya, sama. Oh, Tauratnya sama, sekalian. Kenapa? Karena semua bangsa mendengar. Luar biasa ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Bangsa Israel tercerai-berai itu dari zaman sebelum ada teknologi informasi. Kemungkinan bahwa kitab Tauratnya itu kalau ditulis-tulis ulang pun berbeda sangat-sangat besar. Ya, orang Yahudi di Polandia nggak berhubungan dengan orang Yahudi yang di Irak. Kalau mau berhubungan, susahnya setengah mati. Harus pakai manual, pakai kuda, pakai apa segala macam. Mereka dibuang itu sebelum ada yang namanya teknologi informasi.
Ya, mereka harus pakai kapal laut kalaupun harus ada, ya kan? Itu pun juga dengan tenaga angin, ya kan? Bukan seperti kapal sekarang. Boro-boro pesawat udara, mobil aja belum ada. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Tapi sampai sekarang mereka tidak pernah berdebat bahwa Taurat versiku yang benar. Nggak ada. Nggak ada. Ya, ini bukti bahwa benar-benar bahwa Hashem itu adalah berbicara kepada seluruh bangsa. Ya, kalau bicara kepada satu orang, gampang banget Bapak sekalian. Mungkin generasi tersebut ialah takutlah sama Musa, baru aja membelah laut gitu kan, melakukan mujizat. Ya, ya terserah lu dah Musa, lu mau ngomong begini ya beginilah. Tapi begitu Musa meninggal, generasi berikutnya semua orang pasti pada bohong itu, enggak lah, enggak mungkin seperti itu. Kitab 5 kitab yang dia tulis enggak seperti itu. Segera akan hancur Bapak Ibu sekalian. Kalau hanya didengar satu orang. Nah, inilah yang membedakan Taurat dengan kepercayaan yang lain. Kepercayaan lain klaimnya apa? Aku dengar di gua, aku dengar dapat mimpi, aku dengar begini. Ya terserah gitu kan. Tapi ini adalah semua bangsa mendengar. Tidak ada yang lain. Tidak ada klaim manapun yang berkata bahwa semua bangsa luar biasa ya. Baru Hashem yang sudah memutuskan untuk percaya kepada Taurat. Karena inilah kebenaran gitu. Hashem sudah membuat ini benar-benar proofnya itu luar biasa. Ya, nggak banyak orang tahu saat ini. Mudah-mudahan dengan pengajaran ini setiap orang nanti bisa memahami dan percaya bahwa ya tentunya bukan karena percaya karena takut enggak ya, tapi karena emang ini yang kejadian gitu kan seperti itu. Lanjut, itu baru hari ketiga. Sekarang di hari keempat. Ini agak terpecah karena memang di Shemot 19, karena habis dari Shemot 19 itu Taurat lanjut itu fokus kepada sampai kepada titik kulminasi yaitu 10 perintah ya. Di kitab Shemot pasal 20, Keluaran 20. Nah, maka dari itu setelah 10 perintah baru Taurat ngomong lagi terkait dengan detailnya apa yang terjadi gitu loh di Shemot 24. Uniknya itu di situ, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu dari mana? Ya dari yang punya kitab. Simple. Bukan ngarang, bukan mencari. Sekali lagi. Oke, kita baca. Mungkin saya akan loncat-loncat gitu ya. Jadi ini nggak semua ayat ini kita baca, tapi yang esensinya saja. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca sendiri di rumah. Kita mulai dari 9b. Mohon maaf, ini bukan 9a, tapi 9b. Dan Musa membawa perkataan bangsa itu kembali kepada Hashem. Ya, setelah berkata oke, lalu Musa naik lagi hari keempat kepada Hashem. Dan kepada Musa dia berfirman lagi, menghadaplah kepada Hashem. Engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 pemimpin Israel. Dan bersujudlah dari jauh. Dan Musa sendirilah yang harus menghampiri Hashem, tapi mereka tidak boleh mendekat dan seluruh bangsa tidak boleh naik bersamanya. Lalu Musa kembali dan mengatakan kepada seluruh bangsa semua firman Hashem dan semua peraturan. Dan seluruh bangsa kembali menjawab bersepakat, semua firman yang sudah diucapkan Hashem akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan semua firman Hashem. Kita bahas agak lebih detail di sini. Musa kembali naik dan dia membawa serta Harun, Nadab dan Abihu yang akan menjadi imam besar nanti dan 70 pemimpin Israel. Jadi kali ketiga di hari keempat Musa naik ke hadapan Hashem, itu Musa tidak sendiri. Ingat ya, seluruh bangsa mendengar. Jadi apapun yang diucapkan Hashem, seluruh bangsa mendengar. Tapi kali ini Musa naik tidak sendiri. Tetapi bersama Harun, Nadab dan Abihu beserta 70 pemimpin Israel. Ingat 70 mewakili bangsa-bangsa. Ini artinya Taurat yang akan diberikan, dimandatkan oleh Hashem kepada bangsa Israel, itu juga berlaku bagi bangsa-bangsa. Dengan lambang 70 pemimpin Israel yang harus naik kepada Musa. Jadi kalau ada yang ngomong Taurat itu hanya orang Yahudi, salah. Ya dia nggak tahu ini, gitu kan. Ya memang yang 70 ini semua orang Israel, semua orang Yahudi, betul. Tetapi itu adalah lambang, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena bangsa Israel harus mengajarkan Taurat kepada bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa kehadirannya di hadapan Hashem dilambangkan oleh 70 pemimpin Israel. Sedikit meleset atau melenceng terkait dengan ada perayaan lain yang juga
yang juga mewakili bangsa-bangsa. Ada angka 70-nya juga. Hari raya apa? Ada yang ingat? Hari raya yang juga apa namanya berlaku atau melambangkan bangsa-bangsa. Hari Sukut, raya apa? Sukut, Baroka Shem. 70-nya dilambangkan dengan apa? Ada yang ingat? 70-nya dilambangkan dengan persembahan 70 lembu. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi senantiasa Taurat itu senantiasa memperhitungkan bangsa-bangsa. Jadi kalau ada yang punya pemahaman bahwa bangsa-bangsa itu tidak mendapat bagian dalam Taurat, salah besar. Oke, kita lanjutkan. Itu yang pertama, 70 bangsa. Dan ada hal yang penting lagi. Ini hari keempat, ya. Musa kembali naik ke puncak, tadi sudah kita apa namanya bahas. Dan ada satu hal yang penting. Saya beri tebal di sini. Dan semua peraturan dan seluruh bangsa, lalu Musa kembali mengatakan kepada seluruh bangsa semua firman Hasyam dan semua peraturan. Peraturan apa? Ini adalah 7 hukum. Jadi yang dimaksud dengan peraturan yang dikatakan bahwa kami bersepakat semua firman Tuhan kami lakukan, itu apa? 7 hukum. Ini sebagai bukti bahwa 7 hukum Nuh juga berlaku bagi bangsa Israel. Iya, bangsa Israel tidak boleh menyembah berhala. Iya kan? Iya dong. Bangsa Israel tidak boleh menghujat nama Tuhan, nama Hashem. Iya. Bangsa Israel tidak boleh mencuri. Bangsa Israel tidak boleh membunuh. Bangsa Israel tidak boleh melakukan apa namanya imoralitas seksual. Bangsa Israel tidak boleh makan daging dari binatang yang masih hidup. Oh iya jelas. Bahkan bangsa Israel punya hukum sendiri khusus untuk mereka yaitu hukum kasrut lebih lebih ketat lagi. Dan bangsa Israel harus mendirikan lembaga keadilan. Ya, berlaku Bapak Ibu sekalian. Berlaku bagi seluruh. Maka dari itu 7 hukum itu disebut sebagai hukum universal. Hukum yang berlaku bagi semua bangsa. Ya? Paham dari sini? Oke. Jadi diterima oleh bangsa Israel itu 7 hukum Nuh. Ya. 7 perbedaan ini mewakili dan sebagai lambang bangsa-bangsa non-Israel. Tadi kita sudah bahas. Terus bagi Israel, semua peraturan itu mereka juga menerima perintah khusus yang sudah ditetapkan sampai dengan peristiwa Mara dan Meriba. Ya, ada. Bapak sekalian. Jadi di sini selain daripada 7 hukum Nuh, khusus buat bangsa Israel, juga ada perintah spesial. Perintah spesialnya apa? Pesah. Ya kan? Bahwa mereka harus merayakan Pesah. Mereka baru aja keluar dari Pesah. Baru aja keluar dari Mesir. Lalu berikutnya lagi perintah khususnya apa? Yaitu mereka apa namanya harus menetapkan bulan yang pertama adalah bulan Nisan. Itu perintah. Itu berlaku buat Israel, gitu kan? Dan yang berikutnya terkait dengan para adumah, lembu merah. Itu juga diberikan kepada Hashem ketika mereka ada di Mara dan Meribah sebelum nyampe ke sini, sebelum nyampe ke Sinai. Nah, itu sudah menjadi bagian bangsa Israel, ya. Jadi itu perintah khususnya. Nah, di sini kita sudah mulai terang, sudah mulai jelas bahwa selain 7 hukum Nuh, Israel menerima perintah ekstra, perintah tambahan karena posisi mereka sebagai bangsa yang membawa mandat Taurat sebagai bangsa sumber. Sampai di sini saya harap bisa dipahami. Oke, Musa menuliskan firman Hashem. Nah, di sini dikatakan lalu Musa menuliskan semua firman Hashem. Firman yang mana? Dituliskannya itu firman yang mana? Yaitu kitab Bereshit dan kitab Shemot sampai dengan kejadian hari itu. Jadi kitab 5 kitab Musa, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis tuh ketika bangsa Israel melakukan perjalanan sampai dengan 40 tahun di padang gurun. Ya, kitab Bereshit sudah selesai, kitab Kejadian yang berisi dari Bereshit bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, dari mulai kata-kata itu sampai selesai itu sudah dituliskan oleh Musa. Ya, dan itu dari kitab Shemot juga sampai dengan kejadian saat itu. Jadi artinya kitab Shemot sampai dengan Shemot 9b atau 24 ayat 4a itu sudah dituliskan Bapak Ibu sekalian. Sudah dituliskan. Oke, jadi seperti itu. Nah, itu hari keempat. Jadi bangsa Israel, Musa naik bersama dengan Harun, Nadab, Abihu, dan ini semua detil. Lanjut.
Hari kelima, apa yang terjadi? Nah, hari kelima itu detailnya ada di dalam Semot pasal yang ke-24. Ayat 4a sampai, sorry, ini harusnya 4b, ini kan 4a ya. Ini 4b sampai yang ke-11. Ya, 4b. Lalu Musa bangun pagi-pagi sekali dan membangun altar di kaki gunung. Di kaki gunung itu. Dan 12 monumen untuk 12 suku Israel. Dan ia, Musa, mengambil kitab perjanjian dan membacakannya dan didengar oleh seluruh bangsa. Dan lagi mereka berkata, semua yang difirmankan Hashem kami akan lakukan dan kami akan. Nah, jadi di hari kelima, Musa bangun pagi-pagi, ya, itu hari ke-49 Omar, atau hari terakhir penghitungan, ya. Lalu kitab perjanjian ini kitab perjanjian apa? Itu adalah kitab yang selesai ditulis Musa tadi itu, yang di hari keempat selesai ditulis, ya. Dua kitab pertama dari kitab Taurat yaitu kitab Bereshit dan kitab Shemot. Itulah yang dibacakan oleh Musa pada seluruh Israel. Itu yang dibaca. Musa, Harun, Nadab, Abihu beserta pemimpin Israel naik ke sana. Ini harusnya yang tadi ya, hari keempat. Gitu, seperti itu. Oke? Nah, itu hari kelima. Nah, hari keenam ada di Shemot 19 dan juga hal yang sama di Shemot 24 ayat 12 sampai 15. Ini hari keenam. Apa yang terjadi? Lalu terjadilah di hari ketiga di pagi hari guruh sabung menyabung dan kilat menyambar, awan yang tebal ada di atas gunung dan suara shofar yang sangat kuat terdengar dan seluruh bangsa yang ada di kemah gemetar. Musa membawa seluruh bangsa itu keluar perkemahan dan mereka berdiri di kaki gunung. Nah, kenapa di sini dikatakan terjadilah di hari ketiga? Karena di hari ketiga yang tadi perhitungan kita ya, di hari ketiga yang tadi perhitungan kita, itu Musa memberikan instruksi sebetulnya kepada bangsa Israel. Siap-siap, bersiap. Jangan mendekati perempuan apa segala macam. Kamu harus mencuci pakaianmu segala macam gitu kan. Karena di hari ketiga dari sekarang, yaitu di hari ke-6 gitu kan, Hashem akan menyatakan diri kepadamu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu maksudnya kenapa di sini dikatakan di hari ketiga, yaitu di hari ketiga setelah Musa memberikan perintah untuk apa namanya, mentahirkan diri bagi bangsa Israel. Itu maksudnya. Oke. Ini adalah hari ke-6 bulan Sivan atau hari ke-50. Ya, jadi di hari ke-50 itu adalah Taurat itu diberikan secara legal. Dengan tandanya adalah 2 loh batu ini. Itu Bapak Ibu. Finalisasi dari semuanya, Hashem mengucapkan 10 perintah yang mencakup 7 hukum dan perintah khusus bagi Israel, ya, yang didengar seluruh bangsa. Sekali lagi, Musa naik ke Sinai untuk menerima lebih jauh detail perintah Taurat itu hari ke-7 setelah hari ini. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, hari ke-6 itu Hashem itu ngomong ya, yang di dalam kitab Keluaran atau kitab Shemot pasal 20, ini Hashem Elokeika, akulah Hashem Elokimu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Jangan ada padamu Elokim lain di hadapanku. Semua 10 perintah itu diucapkan dan didengar oleh seluruh bangsa Israel di hari ke-6. Ya. Lalu 7 hari setelah itu, ya, Musa dipanggil lagi oleh Hashem naik ke atas 7 hari setelah itu, ya, dan dia ada di atas sana itu selama 40 hari dan 40 malam. Nah, disitulah dia menerima lebih jauh detail dari perintah Taurat, termasuk membuat apa namanya Beit Hamikdash, membuat menorah, membuat apa namanya tabut perjanjian, detail hukum kalau mencuri itu bagaimana, pencurinya diapain, hukumnya ngapain, dan semua detail hukumnya dia terima di atas Sinai 40 hari 40 malam. Ya. Nah, tapi kerangka besar hukumnya termasuk 10 perintah itu tadi yang dituliskan di dalam 2 loh batu didengar oleh seluruh bangsa Israel. Luar biasa ya. Nah, jadi dari sini kita semua sudah paham bahwa uh, uh, sudah mulai nyambung ya kerangkanya dari mulai Adam, apa yang terjadi, air bah, lalu terus sampai dengan penerimaan daripada Taurat yang dimandatkan kepada bangsa Israel. Kita sekarang semua lihat benang merah. Nah, tadi yang bisa kita simpulkan di sini, sebelum pemberian Taurat kepada bangsa Israel, sebelum pemberian mandat Taurat kepada bangsa Israel, Taurat itu sudah ada dan bagi semua bangsa, yaitu dalam kerangka 7 hukum Nuh
sehingga disebut sebagai universal law, hukum yang berlaku universal. Lalu buat Syafuot, ya, ada perintah khusus yang ditambahkan seperti saya bilang tadi untuk khusus Bani Israel. Syabat, uh, hukum kosher, lalu apa namanya merayakan hari-hari raya, lalu para adumah, lalu hukum untuk imam, itu semua terjadi di sini, ya. Nah, sehingga sebagai hasilnya itu adalah Taurat yang lengkap tadi yang dikatakan oleh Rabbi Moshe ben Maimon, Rambam, untuk semua bangsa, bagi Israel dan bagi bangsa-bangsa. 7 hukum Nuhnya itu semua itu berlaku bagi Israel dan ada tambahan bagi Israel yang khusus bagi Israel. Ya, makanya ketika diberikan kepada Israel itu dalam kerangka 10 perintah Tuhan. 7 hukum Nuh itu terserap sempurna di dalam 10 perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, segala macam. Termasuk ada di dalamnya adalah perintah khusus buat Bani Israel. Syabat. Ya, makanya Syabat itu khusus buat Bani Israel. Kita bangsa-bangsa, walaupun kita menyatakan kita menerima Taurat, kita nggak diwajibkan dan itu memang bukan perintah kita, Bapak sekalian. Ya, jadi paham ya? Kedudukan sekarang antara 7 hukum Nuh dengan 10 perintah Tuhan. Sebetulnya 7 hukum Nuh itu adalah diabsorb secara sempurna di dalam 10 perintah Tuhan. Tapi 10 perintah Tuhan ini diberikan kepada Israel karena ada perintah khusus buat Israel. Kita tetap dalam 7 hukum. Oke? Seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana selanjutnya? Ya kan? Bagaimana selanjutnya setelah Taurat ini? Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, dari sinilah kita butuh lagi penjelasan dari si pemegang mandat, yaitu rabinik, itu tadi, lembaga rabinik. Nah, penjelasan berikutnya adalah itu dampak bagi Syafuot, dampak Syafuot bagi kita. Itu adalah kerangka Taurat untuk Olam Hazeh itu sudah final. Taurat untuk yang sekarang hidup kita ini, yang akan terjadi selama 6.000 tahun, itu final. Boleh diganti dan tidak boleh ditambah. Dan pengajaran Taurat itu keluar dari Bani Israel, bukan dari bangsa lain. Ya, harus dari Bani Israel. Karena yang pemegang mandatnya bangsa Israel. Ya, Hashem melengkapi Bani Israel dengan nabi-nabi dan yang hanya dibangkitkan dari Bani Israel setelah peristiwa Syafuot. Maka dari itu dampak daripada Syafuot ini adalah nabi itu hanya ada dan hanya akan dimunculkan dari Bani Israel, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi kalau di zaman dulu sebelum Syafuot, bangsa-bangsa non Israel, karena emang Israelnya juga belum terbentuk, itu Tuhan bisa berikan bangkitkan nabi-nabi. Contohnya Ayub, Ayub itu bukan bangsa Israel loh, ya kan? Yitro, mertuanya Musa, bukan bangsa Israel. Bileam, nabi yang ngawur, yang keledainya dibuat bisa bicara, itu bukan bangsa Israel, Bapak sekalian. Ya, tapi setelah peristiwa ini, maka nabi itu hanya akan keluar dari Bani Israel. Karena emang aturannya demikian. Nah, bukan berarti nabi itu hanya khusus buat Israel saja. Memang nabi itu tugas utamanya adalah untuk menjaga bangsa Israel agar tidak keluar daripada koridor Torah. Tapi tetap dimungkinkan nabi-nabi ini juga untuk melayani bangsa-bangsa lain. Contohnya Elisha yang melayani Naaman, panglima Syria. Ya kan? Lalu Yunus, Nabi Israel yang juga melayani kota Niniwe. Bisa, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dari itu, pahami bahwa nabi-nabi itu hanya keluar dari bangsa Israel. Jadi kalau setelah peristiwa Syafuot, setelah tahun 2448, ada dari non-Israel ngaku nabi, ya mohon maaf, secara Taurat itu tidak bisa gitu ya. Ya boleh dikatakan ya nggak ada gitu kan. Kalau mau ngaku-ngaku ya silakan aja sih, itu hak asasi masing-masing. Gitu kan? Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Seluruh bangsa di dunia memiliki potensi untuk bisa mencapai kebenaran. Ini yang penting dan dengar baik-baik. Ya, ketika Hashem berbicara di Sinai dan didengar oleh seluruh Israel, itu bangsa Israel itu
tidak seperti mendengar suara Hashem itu tidak seperti kita dengar konser, Bapak Ibu sekalian. Artinya gini, kalau kita dengar konser itu kan kita di bawah ya, ada panggung, ya kan? Lalu yang konser itu di sana dan ditaruh speaker di atasnya, betul ya? Nah, dari speaker itulah kita mendengar. Kita tahu bahwa arah suara itu dari sana. Nah, tapi ketika peristiwa Syafuot itu apa namanya? Suaranya itu tidak terdengar dari atas Gunung Sinai. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang dikatakan oleh Hashem maka seluruh bangsa akan mendengar, itu bukan mereka mendengar ada suara yang dari gunung terus kedengaran sampai ke bawah, tidak. Tetapi suara Hashem itu merasuk ke semua elemen dunia termasuk manusia. Nah, bagi bangsa Israel karena dia dekat dengan Gunung Sinai, dia bisa seolah-olah itu audible, ngedenger ada suara. Tapi bagi bangsa-bangsa lain itu tidak mendengar. Tapi mereka sebetulnya suara Hashem itu ketika Hashem mengucapkan semuanya, kita perjanjian lah, mengucapkan 10 perintah Tuhan, itu semua bangsa itu mendengar tapi secara tidak sadar. Dia merasuk suaranya di dalam setiap tubuh. Nah, makanya ketika peristiwa Syahwat ini dikatakan bahwa tidak ada anjing yang menggonggong, tidak ada burung yang bercuit-cuit. Kenapa? Karena bahkan seluruh alam semesta ini, bukan hanya manusia, itu suara Hashem itu merasuk sampai ke dalamnya. Angin itu juga seolah-olah berhenti. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini menandakan bahwa sebuah era baru, bahwa manusia akan memiliki potensi untuk bisa mencapai kebenaran. Jadi, potensi untuk bisa mengerti Hashem yang benar, potensi untuk bisa mengerti kebenaran Taurat, bukan monopoli bangsa Israel saja. Camkan baik-baik. Ini berlaku bagi bangsa-bangsa. Dari mana siapa yang mengajarkan? Rabbi Moshe Peretz dari Noahide Academy of Jerusalem. Dia adalah pemegang mandat yang sah. Beliau yang mengajarkan kepada kita. Ya, jadi ini untuk kita semua. Ini untuk semua bangsa, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan kita memiliki potensi yang sama. Nah, masalahnya adalah tinggal tergantung daripada pribadi kita masing-masing. Maukah kita mendengar panggilan itu, ataukah kita tetap menolak kebenaran tersebut dengan berbagai macam dalih dan pemahaman-pemahaman kita ataupun kacamata-kacamata yang kita kenakan. Terserah. Itu semua pilihan ada di masing-masing. Bersyukurlah Baruch Hashem kalau kita sudah memiliki keputusan yang benar. Yang sudah berkata bahwa ya Taurat adalah otoritas yang akan aku pegang. Aku percaya. Baruch Hashem. Dan pada ujungnya nanti Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan oleh Nabi Zakaria yang berkata bahwa bumi akan penuh akan pengetahuan akan Hashem yang benar. Itu apa sih maksudnya? Seluruh bumi, seluruh manusia akan mengetahui kebenaran Taurat. Selesai. Dalam kerangka 7 hukum Nuh buat bangsa-bangsa. Selesai. Tidak ada penafsiran lain-lain. Tidak ada ambiguitas. Tidak ada mungkin begini, mungkin begitu. Tidak. Jelas. Seluruh bumi akan mengetahui kebenaran tentang Hashem yang benar adalah kebenaran Taurat. Selesai. Jadi, Bapak Ibu sekalian, maka dari itu, kalau kita lihat lagi ke sini, apa yang akan terjadi di sini? Taurat tetap berlaku, bahkan sampai nanti Masyiah dinyatakan. Pertanyaannya, kembali kepada Bapak Ibu sekalian masing-masing. Maukah menerima kebenaran itu? Atau masih mau bertahan dengan pemahaman sendiri? Pilihan ada di tangan masing-masing. Oke, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Rambam terkait dengan hal ini dalam Mishneh Torah Shefer Shoftim Melahim Umilchamot pasal 8 ayat 11. Kalau tadi pasal 9, ini kita mundur sedikit dari kitabnya Rambam. Melahim Umilchamot pasal 8 ayat 11. Barang siapa, artinya semua orang yang menerima bagi dirinya sendiri pemenuhan dari 7 perintah ini yang tadi kita bahas, 7 hukum, ya, dan melakukannya dengan tepat, disebut sebagai orang benar dari bangsa-bangsa dan akan menerima bagian di dunia yang akan datang. Mohon maaf, ini auto correction.
Saya harus benarkan dahulu. Jadi karena ini direkam, jadi biar tidak apa namanya salah paham. Ini datang, gitu ya. Ya, menerima bagian di dunia yang akan datang. Dan hal ini berlaku, jadi orang-orang tersebut akan menerima bagian di dunia yang akan datang itu artinya di kekekalan ya. Ya, hal ini berlaku bila ia menerima dan melakukannya oleh karena Sang Maha Kudus diberkatilah ia memerintahkan 7 perintah itu dalam Taurat dan disampaikan kepada bangsa-bangsa melalui Musa, guru kita dan juga seluruh keturunan Nuh sudah diperintahkan sebelumnya. Artinya yang melakukan 7 hukum Nuh itu karena dia tahu dan dia mengakui bahwa itu diperintahkan oleh Sang Maha Kudus di dalam Taurat dan disampaikan kepada bangsa-bangsa melalui Musa. Dan dia juga tahu dan paham bahwa sebetulnya ini sudah diperintahkan kepada Nuh dan keturunan. Kalau alasannya dia melakukan 7 perintah ini karena masuk akal, iya dong sebagai orang yang baik ya nggak boleh mencuri. Iya dong saya kan orang baik, maka saya nggak membunuh. Iya dong saya orang baik, maka saya tidak melakukan perzinahan. Kalau hanya alasannya sekedar masuk akal, maka dia tidak akan menerima bagian di dunia yang akan datang. Dia hanya disebut sebagai orang bijaksana. Selesai. Apakah hasil makan memperhitungkan dia? Jelas. Pasti akan diperhitungkan. Tapi dia tidak akan mendapatkan bagian di dunia yang akan datang. Ya, itu yang dikatakan oleh Rabbi Moshe Ben. Selanjutnya, ups, harusnya ada lagi Bapak Ibu sekalian. Oh enggak, selesai betul. Oke, kalau begitu kita uh, di sini kita kesimpulan bahwa dari sini semua bahwa Taurat itu berlaku bagi semua bangsa, ya, bagi Israel dan bangsa-bangsa, ya, itu kekal, tidak pernah dirubah, tidak pernah ditambah, atau tidak pernah diganti. Tidak pernah sama sekali. Dan tidak akan pernah ada diganti juga. Gitu kan. Sampai selesai. Sampai